Halo guys, balik lagi bersama gua Calvin dan di video kita kali ini kita akan kembali membahas alur cerita film. Coba kalian bayangkan jika kalian berlibur di pantai tapi kalian tidak boleh menyentuh pasir pantainya. Jika tubuh kalian sampai menyentuh pasir pantai sedikit saja, maka pasir itu dengan kejam akan menelan kalian hidup-hidup. Oke, cukup membayangkannya. Langsung saja kita masuk ke alur cerita dari film Descent 2015. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan remaja tengah melakukan pesta pantai di sebuah pantai terpencil. Ya, selayaknya pesta di mana ada musik, alkohol, dan juga keseruan. Agar pesta makin seru, salah satu dari mereka meminta agar setiap alat komunikasi dikumpulkan. Pesta terus berlanjut, makin seru dan makin gila. Terlihat juga ada dua orang pria membawa seonggok daging bulat dan berlendir ke tengah-tengah pesta. Pesta terus berlanjut hingga pagi datang. Di pagi itu, ketika mereka semua masih terlelap, dapat terlihat kalau hanya tersisa beberapa orang saja di pantai itu. Ada seorang gadis bernama Kaylee dengan pria bernama Mitch di dalam pos pantai. Lalu di bangku kayu ada seorang wanita setengah telanjang bernama Marsha. Di dalam mobil ada dua pasangan, yaitu Chanda dan Jonah. Dan di bangku belakang ada Roni dan Vance. Dan yang terakhir ada pria gemuk di dalam tong bernama Gilbert. Di saat itu, Kaylee sudah menyadari kalau ada yang aneh dengan pantai itu dan meminta mereka semua untuk tidak menyentuh pasir. Marsha yang baru terbangun dan masih sedikit mabuk, dia muntah-muntah dan tanpa sengaja turun dari bangku kayu. Kakinya seperti tersangkut dan tak bisa ditarik. Marsha yang kesakitan membuat mereka mulai panik dan mempercayai perkataan Kaylee. Dengan spontan, Vance turun dari mobil dan ingin menolong Marsha. Namun, hal mengerikan terjadi pada Vance. Mereka semua ingin menolong Vance dan juga Marsha. Namun, karena sangat berbahaya membuat mereka tidak berani menyentuh pasir. Mereka saat ini terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Mobil tidak bisa dihidupkan dan alat komunikasi mereka ada di dalam bagasi mobil. Kaylee mulai menyadari kalau yang menyerang mereka di pasir adalah makhluk kecil seperti cacing seukuran rambut. Di sisi lain, Gilbert terbangun dengan tubuh yang berada di dalam tong. Jelas, dia sangat marah dan ingin keluar dari tong itu. Awalnya, Gilbert tidak percaya akan hal ini karena menganggap ini cuma bercanda. Tetapi karena keseriusan teman-temannya, dia pun mencoba mengerti. Di dalam pos pantai, Kaylee dan Mitch mencoba mencari sesuatu yang dapat mereka pergunakan untuk menyelamatkan diri. Tidak ada barang yang berguna di sana. Kaylee hanya menemukan sebungkus korek api dan beberapa lembar kertas saja. Waktu terus berlalu, mereka menunggu sesuatu yang tidak pasti. Pada saat Kaylee dan Mitch membahas apa yang terjadi pada mereka semalam, mereka juga menemukan sebuah lotion. Tentunya benda ini akan sangat berguna untuk teman-temannya yang seharian terjemur di bawah sinar matahari. Dan di sini mereka baru tersadar kalau semua orang yang semalam ikut berpesta telah hilang dimakan oleh makhluk itu karena mereka semua tertidur di atas pasir. Sisa orang yang ada di sini dapat bertahan karena mereka tidur tidak menyentuh pasir secara langsung. Mereka juga tersadar kalau benda bulat berlendir semalam yang mereka bawa ke tengah-tengah pesta telah pecah. Mereka menganggap kalau benda itu adalah telur dan makhluk yang menyerang mereka pasti berasal dari benda itu.
Kaylee melempar sebuah sosis untuk mencari tahu seberapa jauh jangkauan monster ini. Lemparan pertamanya jarak dekat, sosis itu dimakan monster. Lemparan kedua kali ini Mitch yang mencoba melemparnya. Namun sayang sosisnya disambar oleh burung. Di hadapan Gilbert, burung yang memakan sosis itu juga mati ditelan monster karena burung itu mendarat di pasir. Lemparan terakhir, kini Mitch melempar dengan sekuat tenaga dan mendarat agak jauh. Atas aksinya, mereka menjadi tahu seberapa jauh jangkauan dari makhluk ini. Makhluk ini hanya terbatas mengelilingi mereka saja. Karena bosan menunggu sesuatu yang tidak pasti, Jonah pun mulai bertindak. Dengan hati-hati, Jonah mencoba menyeberangi pasir menuju ke kursi kayu tempat beberapa makanan dan minuman tersisa. Namun, sepertinya monster itu juga cukup pintar. Monster menggeser papan selancar tempat berpijak Jonah sehingga membuat Jonah hampir terjatuh. Jonah terjebak di posisi yang tidak menguntungkan. Di saat itu, para cacing mulai berusaha memasuki perut Jonah. Jonah berhasil keluar dari situasi sulit itu. Namun, sepertinya beberapa cacing berhasil mengenai perut Jonah. Jonah sangat kesakitan. Jonah berusaha kuat dan mencoba menjangkau tas makanan dan minuman. Di sini, Jonah juga menyadari kalau pasir bekas api unggun adalah zona aman dari monster cacing. Karena serangan monster di perut Jonah membuat lukanya semakin parah dan bernanah. Rasa sakitnya teramat sangat, namun Jonah masih berusaha memberikan beberapa makanan dan minuman kepada teman-temannya. Karena lukanya yang semakin parah, Jonah pun hanya bisa berbaring di atas kursi kayu. Chanda dan Roni mencoba membuka bagasi mobil untuk mengambil telepon mereka. Namun, membuka bagasi mobil tanpa menyentuh pasir adalah hal yang sangat sulit. Berbagai cara mereka coba lakukan, namun tidak ada yang berhasil sampai tangan Roni terjepit di pintu bagasi mobil. Di saat bersamaan, datang sebuah mobil patroli pantai. Seorang pria penjaga pantai datang menghampiri mereka. Mereka mencoba menjelaskan situasinya, namun penjaga pantai itu tidak mempercayainya dan malah menuduh mereka berhalusinasi karena memakai obat-obatan terlarang. Penjaga pantai itu tidak diserang oleh monster cacing karena kakinya terlindungi oleh sepatu tebal. Akhirnya, nasib buruk juga terjadi pada penjaga pantai itu. Kuncinya terjatuh dan ketika tangannya menyentuh pasir, dia pun dimangsa oleh monster cacing. Kaylee berhasil mengambil semprotan merica milik penjaga pantai sebelum pria itu menghilang di mangsa monster cacing. Kali ini, Mitch yang akan beraksi. Strateginya adalah membungkus kakinya dan dia akan berlari sejauh mungkin menjauhi pantai untuk meminta bantuan. Namun, aksinya harus gagal karena papan kayu pijakannya patah dan membuatnya terjatuh ke pasir. Kaylee juga akhirnya mengambil tindakan. Dia melompat dari pos pantai menuju mobil. Setelahnya, dia dan Chanda akan menyelamatkan Roni yang tangannya terjepit. Tak berhenti sampai di situ, Kaylee mengajak Chanda dan Roni untuk menyeberangi pasir menuju kursi kayu tempat Jonah berbaring. Rencananya, ketika mereka sampai di tempat Jonah, mereka akan kembali membuat jembatan untuk sampai di mobil penjaga pantai. Chanda dan Kaylee berhasil menyeberangi pasir, tapi tidak dengan Roni. Dia terpeleset dan dimangsa oleh monster cacing.
Situasi Gilbert juga cukup buruk karena terlalu banyak bergerak membuat tubuhnya terluka dan meneteskan banyak darah yang membuat monster cacing menjadi semakin agresif. Gilbert juga akhirnya tewas dimangsa monster cacing yang kali ini ukurannya sudah semakin besar. Karena situasinya yang semakin kacau, Canda memutuskan untuk berlari sendiri menuju mobil patroli pantai. Namun, monster itu menggoyangkan mobil yang membuat Canda terjatuh dan pingsan. Waktu terus berlalu dan tak terasa hari sudah malam. Canda masih pingsan dan coba dibangunkan oleh Kylie. Di saat sadar, Canda segera menolong Kylie dan Jonah dengan menggunakan skoci yang ada di atas mobil. Mereka semua berhasil masuk ke dalam mobil, tetapi monster itu kembali menyerang. Kali ini, monster cacing itu telah tumbuh menjadi monster cacing yang besar. Kylie mencoba menghancurkan monster itu dengan cara membakarnya. Usahanya ternyata berhasil. Burn, you motherfucker! Jonah sepertinya sudah meninggal karena kelelahan. Mereka memutuskan untuk istirahat di dalam mobil. Pagi pun tiba. Seorang pria membangunkan mereka. Dirasa sudah aman, mereka keluar dari mobil dan pergi meninggalkan pantai itu.